Makanya ibu-ibu, bapak-bapak membaca salawat hanya pakai cara, membaca salawat tidak perlu berwudu, membaca salawat tidak perlu menghadap kiblat, membaca salawat tidak perlu pakai baju baru, membaca salawat tidak perlu pakai gencu. Ibu-ibu, kapan dan dimanapun senantiasa kita dianjurkan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kauna Allah Taala di kita Muqasyafatul Qulub. Kita Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dialognya Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah bilang sama Musa, Musa, maukah engkau aku lebih dekat kepadamu dibanding diri kepadamu? Dia sebagai Paulus. Maukah engkau aku lebih dekat kepadamu dibanding dirimu sendiri? Mau Allah Ta'ala Musa, Musa, maukah engkau aku lebih dekat daripada penglihatanmu ke matamu? Kamu jelaskan ini ya. Saya sendiri bingung ini. Musa, maukah engkau aku lebih dekat ketimbang pendengaranmu ke telingamu? Hello. Apa nasihat Allah Ta'ala? Kalau mau lebih dekat Allah kepada kita, baca salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musa begitu Musa. Makanya jangan diheran nabi-nabi dahulu itu semuanya berusaha menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini alhamdulillah tidak ketahuan di mana asal usulnya ya. Hanya bisa boleh nak belakang tak tahu menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebagaimana biasanya sebelum saya menyampaikan ceramah dengan segenap kerendahan hati dengan membaca Fatihah, dengan berusaha Kiai Haji Muhammad Saleh, mudah-mudahan perkataan beliau tak menjadi salah dalam itu batin. Muhammad atau manini mati dalam keadaan khotimah dan kita semua mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniyah wa laqad Muhammad Salih Al-Hajj Al-Fatihah. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati yang membaca Fatihah dengan guru Profesor Dr. Haji Habibie Al-Fatihah. Ya, terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kepada yang hadir. Dialog sebelum jadi tahun kita sebelum jadi ada satu pertemuan antara yang hak dengan yang hak. Pertemuannya Allah Subhanahu Wa Taala anak hingga nyawata di alam arwah. Anda puyari, Anda pakai istana nyata berpatah, apakah Mas Anda beruta atau peknya ini Anda pakai. Pertemuan antara Allah dengan nyawa di alam arwah. Pasangan yang beruta itu merupakan pertemuan antara hakul akbar ma'a hakul asbar. Pertemuan antara kebenaran yang besar dan kebenaran yang kecil. Pada saat itu dia bisa membuka konsensus perjanjian antara Allah Ta'ala dan nyawa. Allah Ta'ala itu lalu nyawata dengan nyawata. Nyawa alastu biroti. Nyawa mengaku bandel buat jauh pun. Apa kata nyawata? Qalu bala syadid. Bahwa menyawa bala kuat. Mengaku aku. Jadi kita memang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di alam arwah. Nah itu nyawa kita malah laweta. Kalau ada orang tidak bisa ketemu dengan Allah, berarti dia bisa nyawa. Apa dia nyawa? Dia juga tahu. Salah. Pernah ketemu. Berjanji kita dengan Allah, maka kita Allah Ta'ala kuatkan. Lahir mati, hidup mati di dunia. Batuannya apa? Batuannya andorra jambar pajari ku Allah Ta'ala. Kecuali apa? Kecuali menjadi batuan ini. Maka Allah Ta'ala kalau ada orang misalnya sudah lahir ke dunia, tapi tidak melaksanakan kehadirannya sebagai batuan dari Allah Ta'ala, berarti sesungguhnya orang tersebut mengkhianati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu. Mengkhianati orang. Mengkhianati. Luar biasa Bapak Ibu hadirin. Sehingga bulan Ramadan ini puasa ini Pak Guru supaya menjadi batuan di lautan. Ibu-ibu sekalian, ini Pak Guru menjadi batuan Allah Ta'ala. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada yang upajari jin anak rupa tahu kecuali apa? Illa liya'budun. Menjadi batuan. Sekarang kita hidup di dunia terlalu banyak kita tertipu dengan urusan-urusan itu. Sehingga momen yang berupa ya man dunia mustagal. Karena berupa bahwa Ibnu Athaillah ya man dunia mustagal. Wahai orang-orang yang disibukkan dengan dunianya. Qad gharrahu tulul amal. Maka orang-orang tersebutlah tertipu dengan khayalan-khayalan. Kita selama ini tidak berasa bahwa kita tertipu. Contoh, buka puasa kita ini, dia untuk buka puasa, sangat mengingin baik, mak bang diam. Apa melui masih gak masa banyak hari. Ada ini. Ada yang penyambang di puasa, buka puasa. Dia buka puasa ingin nyaman, ibu ingin nyaman. Buka puasa itu ingin nyaman. Mesti penyamangi, tapi ale-ale. Karena kegembiraannya orang puasa itu cuma dua ji. Apa? Indal futur, waktunya buka puasa. Ini udah puasa. Yang tahu puasa waktu buka sangat berduaan apa dia tiduran gitu. Kalau masa bayar hari waktu masa bayar apa nak pikiri es buah. Mana rasa kita campur es buah ini? Ini masih masa bayar. Dolar yang dulu ada mamanya buka puasa pakai abang dulu. Nah, tanya apa dia lah? Ya buang, dalai buka perlu lah. Mengapa buang? Nama roh waduh. Kenapa nyaman nih buang? Kenapa buka puasa mesti dipenyamangi? Karena itu ingin nyaman, ingin nikmat. Dimanapun dia nyaman, dimanapun ada nikmat, pasti dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah SAW ampunannya nyaman. Tidak ada nikmat kalau bukan Rasulullah nanti. Ada yang nyaman makanya nikmat. Jadi dia waktu ngomong Allah Ta'ala apa? Ud'uni bi ni'mati. Pembaca doa bapaknya mengusapni. Kamu balik. Selama ini kita ya pada mengenai Allah Ta'ala masuk. Mau diboyong kan nggak sampai bola salah. Kalau putus bisa sama pacar tak? Pacaran. Mau melawan saya, mengarungi bola salah. Tiba. Mau yang bola salah dalam hadis qudsi, ud'un bi ni'mati. Membaca doa ilalannya memang itu waktu yang paling makbul doa.
Makanya biasa kalau dia mau kawin, saya selalu bilang sama dia, Pak Boni mana ini mau usahakan nih Pak Balimu, menyaman musadi, Pak baca morong, dapat uang di lupai Ustaz, apa dijanjikan? Pak baca apa doanya Ustaz? Terserah. Karena di situ enian waktu makbulnya doa. Tapi pada guru tadi Pak Guru yang berdoa membaca doa mau uang, mudah-mudahan buat mati apa ini lebih nikmat daripada ini. Bulan guru kan mau ikut Allah berimprovisasi, membaca doa terserah apa. Tapi anak guru dia mengulangi pembaca doa, ya Allah mudah-mudahan kalau mati kan nanti lebih nikmat daripada ini. Jadi bukan puasa penyaman. Kenapa? Ingin kenyang. Pembaca doa. Jangan mentang-mentang ini nyawa malah pulang mati. Judulnya balas dendam. Maju tak dendam. Apa dia? Itu gaya. Di patunggen dia lino. Ada orang yang menyumbang masjid. Napa wangi anu imam masuk mengaduan dengan lebih buat nanti ya. Tapi dah murah pesan mau mata mau hamba Allah. Mau di sana dia. Mau di sana. Sapana rapi ni hamba Allah 5.000 nak kau isi dina. Jauh video. Jadi banyak hal-hal membuat kita terpisah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sehingga tujuan tak hidup apa menjadi bagian dari rumah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kadang-kadang juga kita tertipu tanpa kita sadari, mau kecut, padahal kita sudah syirik. Oke, dia ditulis jamaah, tapi ada dosa yang tidak diampuni sama Allah. Dia tuh dosa yang tidak apa-apa. Hah? Saya bilang tadi, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Kenapa? Karena salah satu keagungan Allah waktu nama ada pangan dosa-dosa Allah. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ia waktu iblis, Bapak Ibu hadirin, narubah strateginya. Iblis dia baca peta aja, harus rubah strategi ini. Bahaya ini kalau saya lanjutkan strategi awal saya. Strategi awalnya itu apa? Dia mau ganggu dan dia mau bola jangan ampunan ada. Ingin nana rupa tahu nana ganggu iblis. Itu strateginya pertama itu. Tapi apa Allah bilang sama iblis? Ya boleh dibantu iblis. Tapi tutup batu melodang pemain pasti udah pakai. Pola dalam. Kalau ada hamba datang kepadaku bermohon dan minta ampun kepadaku, akan ampuni dosa-dosanya. Pusing iblis. Wah, mesti rubah dia strategi. Nah strateginya apa yang bisa dirubah? Dia juga tidak sekedar mengganggu anak buah Adam, tapi dia berusaha bagaimana rupa tahu waktu dia mengganggu iblis, waktu dia menggawe dosa, itu yang bersangkutan tidak berasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sangat ini. Kalau ada yang orang merasa tidak berdosa, banyak itu sekarang mas sembahyang ini, puasa ini selalu merasa lebih tingginya, lebih mulia daripada orang yang tidak puasa, tidak sembahyang. Belum tentu Pak, belum tentu. Ibnu Arabi bilang, mau Ibnu Arabi, rubbama fatahalaka, rubbama fataha alaika babu ta'ah, wa ma fatahalaka babal qabul. Oh Ibnu Arabi, boleh jadi Allah sudah membukakan pintu ketaatan kepada banyak itu Pak, sembahyang,
puasanya Senin Kamis, ada juga puasa Daud, tahajud tidak pernah ketinggalan, tapi tidak diikuti dengan akhlak yang mulia. Si mata macalai tahu, maka kapet-kapeti tahu, Anda merakyat posisi sana minta masuk surga. Makanya kapan masuk surga kecil ya? Itu surga itu arduhas samawati wal ard. Pemakai malunggan dan surga. Anda merakyat posisi sama minta masuk surga. Anda merakyat. Nah, ini orang sudah bagus sembahyangnya, sudah bagus puasanya, sudah bagus mengaji dan sebagainya, tapi si mata macalai tahu, berarti apa lagi? Kenapa? Ini orang namanya baru ta'ah, bapak ketaatan namanya bukan salah, wa bafata alaika babal qabul, tetapi Allah belum membuka pintu nak terima ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang boleh? Tapi dia fauna lanjutannya ini kalimatnya Ibnu Arabi bahwa apa sana? Wa rubbama qada'a alaika dzanba. Boleh jadi Allah Ta'ala apa marosau. Boleh jadi Allah Ta'ala apa marosau wa kana sababan lil usul. Justru karena dengan dosamu itu balau karena diulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hati-hati. Anda mesti membuat dosa maaf, Anda bertanggung jawab. Tapi jangan dipandang enteng orang. Makanya saya selalu bilang di tempat ini barangkali tahun lalu pernah saya bilang apa? Orang yang tidak puasa tetapi menghargai orang yang puasa itu jauh lebih mulia dibanding orang yang puasa tapi tidak menghargai orang yang tidak puasa. Menjadi malaikat itu ada puasa dia, padahal puasa Makanya saya bingung sekarang orang-orang. Rumah makan ditutup. Saya pernah tegur wali kota Sukabumi. Kenapa? Karena waktunya Ramadan. Non rasa di luar. Rumah makan ditutup semua. Wah, ini kan melanggar HAM. Banyak haknya orang yang tidak puasa diabaikan. Kenapa kita orang puasa selalu dihargai? Orang puasa tidak perlu dihargai. Apa kemanusiaan dia? Saya bilang sama Pak Wali Kota, lupakah Bapak bahwa ada musafir yang boleh tidak puasa? Ada orang-orang yang sakit yang boleh tidak puasa. Ada perempuan-perempuan yang datang pula yang baik boleh tidak puasa. Banyak ibu-ibu hamil boleh tidak puasa. Banyak ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya boleh tidak puasa. Kalau mereka mencari makan dari mana kasihan? Kalau tutup semua di warung. Aja saya bilang apa? Ini Pak di sini berlaku kepada orang yang tidak puasa, tapi menghargai orang yang puasa jauh lebih mulia dibanding orang yang puasa tapi tidak bisa menghormati orang yang tidak puasa. Sehingga kita diciptakan Allah apa? Liya'budun untuk Rasulullah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami masalah Allah Ta'ala. Apa? Saya tidak jadikan jin dan manusia itu apa? Liya'budun berwarna liya'rifuni. Liya'rifuni apa? Supaya supaya dia dengar kepada ibu-ibu kisah Tuhan Allah. Jadi kita ciptakan Allah untuk mengenal Allah. Makanya saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masih hidup di dalam matetori sebelum sisa Allah Subhanahu wa taala.